Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfiani Nur Hidayanti, SE MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 1, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat melakukan presentasi walaupun secara virtual seperti sekarang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang yang meliputi 1. Anes Eka Sari dengan NIM 202012076, 2. Amanda Horotun Amin 202012097, ketiga Vicky Adi Wibowo dengan NIM 202012127, keempat, Sofi Devitasari 2020128, 5, Aida Nurul Husnina 202012153, dan yang terakhir, Laila Hikmatul Maula dengan NIM 202012161. Pada video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Timah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anes dan teman-teman lainnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kecurangan laporan keuangan serta kerugian yang terjadi pada PT Timah. PT Timah merupakan salah satu produsen dan eksportir logam timah dengan ruang lingkup kegiatan perseroan. Fraud atau disebut dengan kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Kasus yang terjadi pada PT Timah atas diduganya manipulasi laporan keuangan pada semester pertama di tahun 2015 yang bertujuan untuk menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Kecurigaan ini muncul karena selama 3 tahun belakangan, kondisi keuangan PT Timah kurang sehat. Ketidakmampuan jajaran Dewan Direksi untuk keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Kasus ini penyebab kecurangan pada laporan keuangan adalah satu financial target. Menurut SAS nomor 9 menunjukkan bahwa seorang manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan ketika stabilitas keuangan dan profitabilitas perusahaannya terancam kondisi ekonomi, industri, dan situasi lainnya. 2. Nature of industry merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi dalam industri. Salah satu bentuk nature of industry yaitu kondisi piutang perusahaan, di mana perusahaan yang dianggap memiliki kondisi ideal yaitu perusahaan yang memiliki piutang yang lebih sedikit. Selanjutnya, kerugian yang dialami oleh PT Timah diantaranya yang pertama yaitu tidak mampu menekan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, biaya produksi yang semakin meningkat menyebabkan nilai utang perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga, hilangnya 80% kepemilikan wilayah tambang. 4. Menurunnya kepercayaan para karyawan kepada direksi. 5. Menyebabkan perusahaan dalam kondisi rugi selama beberapa tahun. 6. Tidak mampu mencapai efisiensi pekerjaan yang ditargetkan oleh para direksi. Next. Pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan pada PT Timah. Pihak yang terlibat di dalam kasus PT Timah ini ialah Direksi PT Timah TBK yang diduga telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat,
selama 3 tahun sejak 2013 lalu. Pihak redaksi media Mapikor ketika dihubungi pihak Humas PT Timas Tbk telah menyampaikan bahwa tim pemantau laporan keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi siap untuk mempresentasikan temuan rekayasa selisih penyimpangan laporan keuangan PT Timah Tbk. Akan tetapi, sampai saat ini baik Direktur Utama maupun jajaran direksi serta Humas PT Timah Tbk seolah bungkam. Next. Waktu terjadinya kasus kecurangan laporan keuangan PT Timah. Ikatan Karyawan Timah atau IKT yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar operasi di depan Kementerian BUMN. Dalam operasinya, karyawan yang berjumlah 30 orang ini menyampaikan tuntutan agar ajaran direksi segera mengundurkan diri. Nah, tuntutan ini bukannya tanpa alasan. Menurut Ketua Umum IKT Ali Samsuri, Direksi PT Timah atau Persero Tbk saat ini telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian sesama menjabat selama 3 tahun semenjak 2013 lalu. IKT menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya adalah pada press release laporan keuangan semester 1 2015 yang mengatakan bahwa efisien dan strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya itu pada semester 1 2015 laba operasi rugi sebesar 59 miliar. Oleh sebab itu, IKT menuntut agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. Waktu yang diberikan selama hampir 2 tahun oleh IKT tidak berhasil dimanfaatkan oleh jajaran direksi untuk membenahi kinerja perseroan. Namun apabila ada diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 2015 lalu, kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ketua Ikatan Karyawan Timah atau IKT, Ali Samsuri mengungkapkan kondisi keuangan PT Timah sejak 3 tahun belakangan yang sehat. Ketidakmampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Menurutnya, direksi telah mengambil keputusan menyerahkan seluruh tambang dan 80% tambang timah di laut kepada mitra usaha. Ini bukti kalau kondisi mitra usaha sudah sangat mengkhawatirkan. Penyerahan wilayah tambang PT Timah kepada mitra usaha tersebut memiliki konsekuensi negatif terhadap masa depan PT Timah, terutama bagi 7.000 karyawan di perusahaan milik negara ini. Sebelumnya, direksi juga telah mengambil keputusan untuk menutup kegiatan operasi wilayah tambang besar milik PT Timah, yaitu di TB Mapur, TB Nudur, dan TB Tempilang yang lalu diserahkan kepada mitra usaha. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, Ali meyakinkan kalau laporan keuangan semester 1 2015 PT Timah Persero Tbk fiktif sebab menurunnya pada semester 1 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Jadi, Ali menyimpulkan bahwa laporan keuangan PT Timah telah berhasil melakukan kegiatan efisien dan strategi yang tepat dan membuahkan kinerja positif. Kinerja positif adalah kebohongan besar. Selain mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100% dibandingkan pada tahun 2013. Utang perseroan hanya mencapai 263 miliar. Namun jumlah utang ini meningkat hingga 2,3 triliun pada tahun 2015. IKT menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media.
Terima kasih. Next. Tempat terjadinya kasus kecurangan laporan keuangan PT Timah. Kasus fraud atau kecurangan laporan keuangan pada PT Timah ini terjadi di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Next. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kasus kecurangan laporan keuangan PT Timah. Adanya kegiatan laporan keuangan fiktif PT Timah ini dilakukan untuk menutupi kinerja keuangan PT Timah yang kian mengkhawatirkan. Ketua Ikatan Karyawan Timah, Ali Samsuri, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan PT Timah ini sejak 3 tahun belakangan memang dinilai sudah kurang sehat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan para jajaran direksi PT Timah untuk keluar dari jerat kerugian yang mengakibatkan penyerahan sebanyak 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Next. Hasil akhir keputusan pengadilan terhadap kasus kecurangan laporan keuangan PT Timah. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan jika PT Timah harus menyerahkan kegiatan operasional kepada mitra usaha, dan sebagai sanksinya, PT Timah menanggung beberapa kerugian, diantaranya yaitu tidak mampu menekan biaya produksi perusahaan, biaya produksi yang semakin meningkat menyebabkan nilai utang perusahaan semakin meningkat, hilangnya 80% kepemilikan wilayah tambang, menurunnya kepercayaan para karyawan kepada direksi, menyebabkan perusahaan dalam kondisi rugi selama beberapa tahun, tidak mampu mencapai efisiensi pekerjaan yang ditargetkan oleh para direksi. Sehubungan dengan surat dan Mipikor, perihal konfirmasi meminta klarifikasi dapat disampaikan bahwa 1. Sebagai perusahaan terbuka, laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak tahun 2019 telah disampaikan ke publik melalui bursa serta regulator atau OJK. Yang selanjutnya, laporan tersebut dapat diakses secara bebas melalui website PT Timah maupun PT Bursa Efek Indonesia. 2. Laporan keuangan konsolidasi PT Timah Tbk tahun 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP atas nama Tanut Reja Webisana, Rintis dan rekan dengan opini. Laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi PT Timah Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, KAP telah melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, mencakup pengevaluasian atas kegiatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Direktur. Baik, terima kasih. Berdasarkan pembahasan atas analisis laporan keuangan PT Timah Tbk sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Perusahaan ini dituding melakukan manipulasi laporan keuangan dan juga diduga
membuat laporan keuangan fiktif. Dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan PT TBK dan entitas anak tahun 2019 tersebut guna menutupi kebocoran agar neraca hasil pemeriksaan menjadi balance sehingga terindikasi adanya korupsi pada laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Timah TBK dan entitas anaknya pada tahun anggaran 2019. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan baik yang disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan mari bersama cegah penyebaran virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.